Shalom buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 1. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang memeriksa dan menjaga hati. Memeriksa dan menjaga hati. Teman-teman, hati itu orang suka bilang begini ya. Dalamnya laut bisa diduga, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Tapi tahukah engkau, hati orang bisa dilihat dari apa yang keluar dari ucapannya. Perkataannya itu sebenarnya manifestasi apa yang dia simpan di hatinya. Orang yang terluka, orang yang gagal sekian puluh kali dia coba dan selalu gagal. Kalau nggak dia beresin hatinya, waktu ada orang ngomongin peluang, dia akan pesimis. Ungkapan hati kita, saudara, itu ungkapan kata-kata kita itu menunjukkan hati kita. Dan tahukah teman-teman bahwa dalam hidup ini akan ada satu hari di mana hati kita ini akan mengajak kita ke jalan yang harus kita tempuh. Kebahagiaan saudara dan saya itu ditentukan oleh hati kita. Amin. Coba buka 1 Samuel 16 ayat 1. Sesuatu yang kecil di dalam, tapi efeknya besar banget. Sesuatu yang sepertinya bisa ditutupi. Tapi tahukah engkau, Tuhan sangat peduli dengan hati. Makanya di 1 Samuel 16, ketika Samuel mau mengurapi, dia tidak mencari seperti yang dia mau. Karena yang dia mau, Samuel lihat perawakan. Samuel lihat catatan prestasi. Tetapi di firman Tuhan ini, saudara, Tuhan bicara kepada Samuel, apa yang paling penting yang Tuhan lihat? Katakan amin. Supaya saudara, waktu engkau hidup, menjalani hidup ini, jangan lakukan yang gak penting, menghabiskan sekian waktu hidupmu, waktumu, padahal ada yang lebih penting yang kau lalaikan. Kalau sesuatu yang berharga, pasti kita jaga, betul gak? Tahukah engkau, dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau engkau mau lihat hidupmu, periksa apa yang kau simpan di hatimu. Dan untuk memeriksa hati, saudara gak bisa cuman engkau dan saya dengan manusia. Tapi engkau perlu yang namanya hadirat Tuhan. Siapa yang tahu hati manusia selain manusia itu dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Saya bilang ke beberapa orang begini. Tahukah engkau, di hidup ini nih kita bisa bohong dengan semua orang. Bisa. Kita bisa tampilkan prestasi kita. Tapi satu hari, semua akan dibuka oleh Tuhan. Mari baca 1 Samuel 16 ayat 1 bersama-sama. 2 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada atas Israel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja. Ada satu masa di mana Saul sudah ditolak Tuhan. Dan masa di mana Saul ditolak Tuhan, di satu belahan bumi yang lain, ada seorang yang sudah Tuhan pilih. Di satu tempat, Saul ditolak. Tapi di satu tempat lain, ketika Saul dijadikan raja, mengalami kemenangan, ada seorang yang bernama Daud sedang mengalami pertandingan. Seorang yang kecil, seorang yang gak punya kekuasaan yang besar, hanya 2-3 ekor kambing domba. Tapi tahukah engkau, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang berkenan kepadanya. Sebab itu dimanapun kita berada, saudara percayalah Tuhan sedang menyelidiki hati kita. Di satu peristiwa Saul mengalami kemenangan dan hatinya mulai geser. Di satu tempat ada seorang yang hanya mengurusi tanggung jawab 2-3 ekor kambing domba. Tapi Tuhan berkenan.
Makanya jangan pernah anggap sepele tiap tanggung jawab sekecil apapun. Karena Tuhan menjelajah seluruh bumi, katakan amin. Ayat 1-16 ayat 6, coba lihat. Samuel pergi, dia undang di satu upacara Isai dan anak-anaknya datang. Yang diajak hanya kakak-kakaknya Daud. Daud dilupakan. Sudah enak gak jadi orang yang dilupakan? Pesta loh dilupakan. Kalau lagi kedukaan dilupain masih gak apa-apa tuh. Mereka kalau lagi susah-susah, untung gue gak diingetin kata. Tapi kalau lagi makan-makan, berapa banyak orang kalau ada perayaan, dia kelupaan dibagi konsumsi aja bisa marah loh. Betul gak? Tapi kalau ada pengeluaran, kelupaan diminta, puji Tuhan. Tuhan meluputkan aku. Tuhan tahu menyelamatkan aku. Itu hati manusia. Lihat kanan kiri bilang, betapa liciknya hati. Haleluya. Untuk yang enak, kita sering minta keadilan ya. Ya gak? Untuk yang enak sering minta keadilan. Tapi kalau untuk yang gak enak, kita bilang gak usah adil-adil banget lah. Kita suka bilang gini, Tuhan tahu kok mengukur aku. Saya kalau ketemu orang gitu, saya suka bilang ngemeng aja lo. Coba lihat ini yang Samuel lakukan. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7 sampai 10. Kita baca sama-sama. 2 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang diri yang diurapi. Stop dulu. Samuel nabi bisa salah nggak milih orang? Bisa. Betul? Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa salah melihat orang. Tetapi selama engkau izinkan Tuhan bicara, maka engkau akan bisa memilih yang terbaik. Katakan amin. Ayat 7, 2 ya. Amin. Manusia tuh lihat prestasi. Manusia tuh lihat barang bawaan. Betul nggak? Manusia itu melihat penampilan luar. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia. Kenapa? Karena manusia hanya terbatas melihat yang lahiriah. Dan firman Tuhan ini mencatat, Samuel diinterupsi Tuhan. Samuel bilang begini, oh ini tentunya dia yang dipilih Allah. Waktu Eliab berdiri, Samuel bisa bilang ini nih. Tetapi waktu Tuhan interupsi, semuanya lewat. Secara klasifikasi saudara, kakak-kakaknya Daud lebih mumpuni dari Daud. Lebih punya klasifikasi yang the best dari Daud. Mereka dilatih di medan perang. Daud tidak pernah dilatih di medan perang. Daud hanya gembalain kambing domba. Tapi Tuhan tahu orang yang hatinya terjaga, yang hatinya tulus, yang hatinya murni, yang hatinya percaya kepada Tuhan bisa dibawa jadi raja. Melewati semua tahap pendidikan yang harusnya ditempuh. Sebab itu jangan anggap remeh saudara kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan bilang gini, aku ini cuma dari desa yang terpencil, di peta aja nggak ada. Alamat aja jalan kampung sawah. Udah kampung sawah lagi. Aduh. Ada pondok petir, ngeri banget itu. Udah untung orangnya nggak angus-angus. Ya petir saudara. Saya pikir itu orang kuat-kuat sih di pondok petir. Karena dia pasti anti petir, karena masih bisa bertahan hidup. Pondok cabai lagi naik daun sekarang saudara. Harga cabai mahal. Saudara lihat ini, makanya jangan bilang begini, aku besok mau jadi apa.
Kita harus bermimpi yang besar karena kita tahu ada Allah yang melampaui segala keterbatasan kita, yang akan membawa kita naik tinggi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya baca ayat 7-nya tadi sudah dibaca. Ayat 8 sampai 10 coba Bang Adit boleh baca buat kita. Ayat 8 sampai 10, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Menurut Anda Isai kecelek enggak? Sang bapak, kalau Anda mau anakmu masuk sekolah tentara, mau jadi jenderal atau apa, pasti masukin dong sekolah ketentaraan ya kan? Karena tujuannya mau jadi panglima nantinya. Tapi sayangnya yang dimasukin di ketentaraan itu gak ada yang gol jadi panglima. Justru Daud yang dilatih di padang penggembalaan yang masuk posisi itu. Anda bisa tangkap cerita ini. Saya terlalu percaya saudara, apapun yang sedang kita lakukan hari ini, kalau hatimu engkau arahkan kepada Tuhan, firman Tuhan bilang begini, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti buat Tuhan. Hatimu itu nyampe ke hadirat Tuhan. Amin. Jangan bilang begini saudara, ada banyak orang yang merasa gini, aku mah gak mungkin dibawa Tuhan naik karena latar belakangku. Saya mau kasih tahu saudara, jangan ngomong latar belakang, ngomongin aja masa depan sama Tuhan. Ngomongin aja masa depan sama Tuhan. Ayat 11 sampai 13, Bang Adit boleh baca kembali. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, yang gak dihitung, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Gak dibuka tudung saji kalau dia gak datang. Piring cuman tertutup, gak boleh dibuka kalau Daud gak datang. Lanjut sampai kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah. Wow, lanjut. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Siapakah Daud ini? Apa yang Tuhan lihat sama Daud? Makanya saya terlalu yakin dan percaya saudara, di zaman yang susah ini, yang rasanya kesempatan sulit didapat, orang selalu banyakkan ngeluh daripada melihat selalu peluang bagus. Saya percaya kalau hatimu engkau jagai, engkau akan dapat peluang-peluang dari Tuhan. Engkau dapat peluang-peluang dari Tuhan. Engkau nggak tahu dari mana datangnya. Bukankah firman Tuhan berkata begini, peninggian itu datang dari Tuhan. Jangan pernah andalkan saudara skillmu, ilmumu semata-mata. Cari Tuhan. Lihat apa yang dilihat Allah di hatinya Daud. Kenapa sih Daud menarik hati Tuhan? Coba pegang dadanya dulu semua. Menurut saudara-saudara dan saya punya hati nggak nih semua di tempat ini? Takutnya kalau ada yang nggak punya hati nih. Ada ya? Ada ya? Lihat ya saudara. Daud punya latar belakang dan keadaan yang tidak baik, tidak nyaman. Waktu saya baca ini, coba saudara cross check dulu. Kita nih semua punya latar belakang, betul? Yang gak baik, orang tuh lebih gampang disuruh ceritain kesedihan daripada kesenangan kadang-kadang. Ya, kalau lu pernah gak diomelin bapak lu? Wah gampang tuh keluar ceritanya. Dibanding ditanya, kamu pernah gak dapat hadiah dari papamu? Kapan ya? Daud punya catatan itu saudara, diperlakukan berbeda, dilupakan. Daud itu punya alasan untuk dia bisa bersedih. Kemarahan, kesedihan, minder itu bisa masuk menyusup ke hati Daud. Betul gak? Bisa masuk menyusup ke hati Daud.
Daud gak punya banyak komunitas. Karena dicatat hari-harinya dia menyiapkan temennya kambing domba. Makanya saudara hati-hati dengan banyak teman. Katakan haleluya. Hari ini ketemu teman TK, saya bingung lah. Besok ketemu teman SD, ketemu teman SMP, SMA, kuliah, kerja. Hati-hati, colek kanan kiri bilang hati-hati. Yang gak punya teman banyak, saudara, Anda gak usah minder. Daud temennya kambing domba bisa jadi raja. Beri tepuk tangan. Betul gak? Betul gak kalau Anda baca ceritanya? Daud gak ikut banyak perkumpulan. Daud cuma tahu pagi-pagi nyiapin ngurus kambing domba pulang ke rumah. Makanya gini saudara, banyak orang, maaf ya, dia bilang gini, aduh aku kalau gak membuka link pergaulan, aku gak bisa nih dapat pasangan. Siapa bilang? Katakan amin. Kalau engkau percaya Tuhan yang menciptakan engkau bertanggung jawab atas hidupmu, gak usah takut. Tuhan bisa hantar. Samuel gak pernah kenal Daud, tapi Samuel itu diutus Tuhan ke rumah Daud. Amin, Pak. Badan sama mata ke sini, tapi hati ke sono. Namanya orang tua lah ya, anak kenapa-napa mah nangkep lah. Saudara, Alkitab nggak catat berapa lama Daud mengalami perlakuan berbeda. Tapi yang dicatat adalah Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan lihat hatinya Daud. Daud nggak izinin kesedihan, kemarahan, minder bercokol di hatinya. Orang bilang gini, mata adalah jendela hati kita. Jendela batin kita. Orang yang hatinya bersih, yang memeriksa dan menjaga hatinya sedemikian rupa dalam hadirat Tuhan, waktu dia melihat pergumulan, waktu dia lihat pertandingan kayaknya gak fair, waktu dia lihat beban yang dipikul lebih berat dari orang lain, waktu dia lihat dia lebih capek dari orang lain, kalau hatinya bersih, dia ngelihatnya beda. Dia ngelihatnya beda. Dia lihat ini kesempatan. Aku bersyukur aku menanggung lebih banyak. Karena kalau aku menanggung lebih banyak, Tuhan kasih kesanggupan yang banyak. Ingat kan dulu cerita ya, suami istri yang sedang sarapan, duduk di satu teras dan dibatasi oleh ada kaca. Di dapurnya saudara, di dapur bukan di teras. Mereka lihat tetangganya sedang jemur baju. Istrinya suka komen begini, aduh Pak, itu tetangga kita kalau nyuci baju gak bersih. Itu harusnya pakai bike clean, kurang putih. Setiap hari dikomenin tetangganya nyuci gak bersih. Tapi tahukah engkau, satu hari waktu dia duduk, sang istri itu sarapan, ngeteh. Dia tetangga kita hebat loh Pak, sekarang udah bersih loh baju yang dicuci. Dia bilang, Mami, tadi pagi papi sempetin bangun lebih pagi. Aku semprotin cairan, aku bersihkan jendela rumah kita. Hah? Jadi selama ini bukan pakaian tetangga yang kotor, tapi jendela kita yang kotor, Mami. Haleluya. Kita ngomongin orang, padahal jendela hati kita yang kotor. Daud menjaga hatinya sedemikian rupa. Amin. Daud tuh beres dengan dirinya. Beres. Saudara, nanti saya akan kasih tahu. Kalau hatimu tidak pernah kau bereskan sama Tuhan, nggak pernah kau hadapkan sama Tuhan, hari ini engkau bisa bilang begini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Tapi satu hari engkau akan meluap. Hati ini mudah terkontaminasi. Hati ini mudah teriritasi. Buktinya
Engkau bisa ketawa di tengah keramaian, ketika sendiri engkau bisa nangis habis-habisan. Betul nggak? Mungkin sudah bilang, ya kalau ketawa lagi sendirian kayak orang gila dong kak. Saya nggak tahu saudara, apa pergulatan kita. Tapi pesan firman Tuhan ini, biar kita ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Coba lihat Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Salah satu ucapan berbahagia Tuhan, sabda di bukitnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saya lihat di AYT ya saudara, ejaan AYT-nya, Matius 5 ayat 8 gini, diberkatilah mereka yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Murni itu artinya tidak tercampur. Murni itu terjagai, kualitas terbaik. Kalau minyak, kalau dia udah kental begitu, air gak bisa masuk, pasti pisah. Orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Kalau engkau melihat Allah, gak ada yang kurang di hidup ini. Katakan amin. Ada 3 poin nanti yang saya sampaikan, saudara. Yang pertama nanti saya akan bagikan sampai 3, tapi saya mau kasih statement. Kondisi hati kita yang sebenarnya akan terekspos pada saat kita mengalami masa kritis. Katakan haleluya. Masa ujian. Bener banget. Tapi jangan lupa masa kejayaan. Ada orang yang menjagai hatinya ketika masa kesusahan. Tapi waktu dia jaya, hatinya malah sesat. Waktu hartanya bertambah, hatinya makin naik. Dia butuh pengakuan orang. Coba kita lihat, ini salah satu contoh. Saya nggak cuma bicara Daud, tapi salah satu contoh raja yang memulai dengan benar, memulai dengan baik. Musuh-musuhnya diberesin sama Tuhan. Tapi ketika keamanan terjagai, ketika prestasinya memuncak, ketika dia kuat, kotanya damai, justru di sana hatinya bergeser dari Tuhan. Seringkali saudara, waktu kesusahan datang, orang bisa jaga hatinya, orang bisa tetap bersih hatinya. Tapi ingat tadi saya bilang, hati ini mudah teriritasi, terkontaminasi saudara. Lihat 2 Tawarik 26 ayat 16. Justru udah menang, berubah. Saya kalau ketemu orang saudara, kenal dari zaman susah. Kalau udah kayak di atas dikit gitu. Saya kadang ya saudara, gak selalu benar ya. Tapi kadang saya suka lihat gayanya beda tuh ngomongnya tuh. Ada orang gini, waktu naik yang stang lurus, tahu kan stang lurus? Gak bisa dibelok-belokin, gak bulat stangnya. Stang lurus, roda 2. Itu gak pernah tuh kunci ditaruh di meja, taruh di kantong dimunculin. Tapi begitu stang bengkok, megang, taruhnya di sini sengaja dikeluarin dikit gitu. Biar orang kayaknya tahu, sekarang gua gak stang lurus lagi, stang bengkok. Kadang-kadang sikapnya sama orang, bicaranya udah beda. Coba periksa deh saudara. Dulu kita ngomong sama orang tuh kita bisa sambil nunduk. Tapi waktu kita punya, waktu kita berprestasi, kenapa bisa? Bahasa tubuh kita aja bisa kelihatan beda. Waktu saya bicara gini, saya percaya ada gaung di hati kita. Dulu kita sungkan loh. Ngomong itu angkat kaki. Maaf Mas Adit. Bukan. Dulu kita sungkan. Maksudnya kalau lagi ngobrol di dalam ruangan ya. Tapi seiring dengan waktu, kita tuh bisa cuek gitu. Anda tahu? Karena sikap hati yang mulai berubah. Dulu kita bisa loh, kalau diingetin orang tua,
Kita bisa, sekalipun kita benar. Orang tua kita nyanyi lagu Indonesia Raya, ref diulang 3 kali kan. Kita bisa, iya mah, ya pak. Tapi begitu kita bisa, ya udahlah jangan banyak ngomong. Anda tahu, sikap hati mulai berubah. Anak-anak muda, jaga sikap hatimu. Kau harus tetap rendah. Saya melihat orang ya saudara, kadang-kadang begitu mencapai gelar sarjana, doktor, gitu, berubah lah. Padahal Tuhan gak lihat itu nanti. Tuhan lihat hati kita. Amin. Hati kita itu akan terekspresi dari cara kita memperlakukan orang juga. Betul. Kalau cara engkau memperlakukan orang sembarangan, di situ ketahuan hatimu. Saya terharu ketika lihat seorang ibu dengan segala yang dia punyai. Harusnya dia gak perlu begitu sama saya. Sampai hari ini saya aja yang bawain. Dari situ saya tahu sikap hatinya. Lihat 2 Tawarik 26 ayat 16. Satu raja yang bernama Uzia. Saya baca ya 2 Tawarik 26 ayat 45, saya baca dulu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 16, baca sama-sama. 2 Tawarik 26 ayat 16. 2 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati hingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Waktu memulainya benar. Dia bergantung dengan Imam Zakaria. Dia mencari Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Tapi waktu semua beres, semua kuat, semuanya aman, tiba-tiba hatinya saudara tidak terjagai. Saya mau sampaikan saudara, yang pertama, ada 3 hal yang kau harus perhatikan untuk menjaga dan memeriksa hatimu. Yang pertama, perhatikan jam doamu. Kalau engkau tahu hati ini penting, hati ini sumber kehidupan, hati ini yang akan mengarahkan langkahmu, tapi hati ini juga mudah teriritasi, jangan pernah abaikan jam doamu. Saya suka bilang begini ya, orang yang sukses aja nyari Tuhan, orang yang belum sukses kadang-kadang tuh lebih gak nyari Tuhan. Karena dia ngerasa itu tanggung jawab Tuhan bikin. Ini karena Tuhan nih gue belum sukses. Colek kanan kiri bilang, kamu gak kayak gitu loh. Haleluya. Perhatikan apa yang pertama? Jam doamu. Karena saudara, waktu engkau menjaga jam doamu, engkau tuh sedang mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Yang bisa membersihkan dan menyucikan hati kita itu adalah firman dan hadiratnya. Saya nggak tahu loh apa yang terkandung di hati saya yang paling dalam. Sampai di hadirat Tuhan, firman bicara, sesuatu muncul di hati saya. Iya Tuhan, aku berdosa, aku bersalah, aku jahat. Kenapa waktu nyembah saudara, kita bisa hancur hati? Bukan sekedar karena ingat masalah, tapi kita sering lihat betapa aku bukan seperti anakmu ya Bapa. Aku tidak mengekspresikan anak Tuhan. Yang kedua, perhatikan waktu pribadi dengan Tuhan. Nanti lihat di Mazmur 73, saya nggak baca saudara. Asaf nih, ada namanya Asaf. Dia memimpin semua saudara sepuaknya nyanyi di depan tabut perjanjian Tuhan. Orang top. Kalau menyembah itu, wah, semua bangsa Israel itu bisa sujud nyembah. Tapi dengar, Asaf aja pernah merasa hatinya pahit. Dengerin pelayan-pelayan Tuhan. Kalau engkau cuma eksis pelayanan, engkau abaikan waktumu dengan Tuhan nyembah. Satu hari teriritasi hati kita.
Aku lemah Tuhan. Orang yang lemah dia suka di hadirat Tuhan. Karena dia tahu gak bisa aku Tuhan. Kalau Asaf memimpin pujian ditunjuk oleh Daud untuk dia stay di depan tabut perjanjian. Saya mau bilang saudara lewat firman ini, jangan ada yang merasa puas rohani, yang udah ngerasa baik, jangan ngerasa aman-aman aja. Kalau hatimu dengar firman gak rasa tertusuk, gak ngerasa aku ini Tuhan, ada yang salah denganmu. Kalau nggak tertusuk tuh gampang lihatnya saudara. Lihat aja dari sayu matanya. Haleluya. Nah kalau sayu gimana tertusuk ya? Aku kalau tertusuk hatiku, Tuhan. Yang ketiga, komitmen ibadahmu. Anda jangan cuma bilang bisa sendiri. Komitmen ibadah bersama itu butuh bayaran harga. Di masa pandemi ini butuh menerobos ketakutan. Jangan nanti sakit, mati. Orang gak kena COVID juga mati kok. Haleluya. Betul gak? Itu kemarin tuh minum vitamin banyak, dijaga semua, dilindungi, kalau bisa bajunya dibentengin semua. Mati juga dia. Ketawa dulu kanan kiri. Bayangin kalau untuk komitmen ibadahmu, engkau mulai bilang gini, janganlah nanti begini. Dulu waktu susah, semua kau terobos. Ada satu hamba Tuhan ya, kadang-kadang ekstrim ya, dia bilang, ya kalaupun karena COVID ini aku beribadah mati, ya biarinlah. Lebih terhormat aku mati lagi ibadah katanya. Dibanding lagi tidur, lagi apa, aku lagi ibadah, lagi melayani. Katakan haleluya. Haleluya. Di akhir zaman ini saudara, jangan kau larut oleh kesusahan. Hatimu harus tetap bergelora sama Tuhan. Harus tetap bergelora sama Tuhan. Yang terakhir saudara, 4 berarti ya, jam doa, waktu pribadi, komitmen ibadah, hubunganmu dengan pembimbing rohanimu. Katakan sama-sama, hubunganku dengan pembimbing rohaniku. Saudara, setelah sukses nih, pertemuan Uzia dengan Imam Zakaria mungkin masuk daftar yang melorot ke bawah. Uzia gak ngerasa penting dengar nasihat Zakaria. Uzia ngerasa udah bisa ambil keputusan sendiri. Anda tahu di hari-hari terakhir ini, Anda bisa dengar khotbah pendeta kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit merah. Anda bisa dengar aliran Pantekosta, HKBP, semua bisa. Tapi Anda harus tahu saudara, engkau perlu pembimbing rohani. Ya enggak lewat online, katakan amin. Coba kalau kau meninggal, memang pendeta itu yang nguburin? Haleluya. Saya ngobrol sama satu orang, dia bilang gini, Bu, pendeta itu keren loh Bu sekarang. Kenapa? Tahu nggak, orang sekaya apapun ya, kalau Kristen dia katanya. Kalau orang ngomong Kristen, Anda tahu dong dari mana ya? Bisa dari utara, dari timur kan? Dia bilang gini, orang sekaya apapun nggak ditutup itu petinya kalau pendeta nggak datang. Iya loh, semua udah datang, semua udah dibikin. Mana pendetanya? Kau belum datang, nggak ditutup loh. Anda tahu, orang udah meninggal, udah ditutup petinya. Saya jadi ingat Dea nih, kemarin dia udah nutup peti masa di sana. Nah, itu dia jadi pendeta ya, sama Yeyen ya. Bapaknya Vera kan, pendeta dia. Tapi sesudah di tanah kubur itu, tanah pemakaman, tidak ada satu peti yang bisa turun ke liang lahat itu kalau nggak ada pendeta yang nurunin. Bilang dulu, betul juga ya. Daud ya, sekalipun dia gagal. Daud tuh pernah gagal loh. Daud pernah jatuh dalam dosa.
Tapi Daud selalu ngizinin ada Nabi Nathan, ada Nabi Gad yang bisa nasehatin, yang bisa ngomong sama Daud, yang gak ngerasa Daud udah ketinggian jadi raja. Daud yang dijumpai Samuel di padang penggembalaan itu sama dengan Daud yang udah di posisi raja. Hari ini saudaraku, coba periksa hati kita. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Saya mau ajak kita gini saudara. Di hadirat Tuhanlah Asaf bilang begini. Waktu dia belum masuk hadirat Tuhan, dia bilang, percuma aku mempertahankan kelakuan yang bersih. Percuma semua yang kulakukan. Karena orang fasik badannya lebih subur, dia lebih makmur, dia lebih sukses. Sia-sia aku menjaga hatiku. Itu waktu Asaf melayani dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi di satu kesempatan ketika Asaf masuk hadirat Tuhan, Asaf berkata, selain engkau tidak ada yang lain padaku di bumi dan di surga. Asaf tidak mendapatkan kemujuran, harta yang berlimpah, tapi di sana dia mulai bilang begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku ialah Tuhan selama-lamanya. Saya berkata begini, sekian lama kalau engkau tinggalkan hadirat Tuhan, kering, teriritasi. Hari ini sadarilah, ayo periksa hati kita. Kalau di dalam ada kemarahan, ada perasaan jadi korban, sekian lama tersembunyi, izinkan hadirat Tuhan mengangkatnya dan menyembuhkannya. Izinkan kau dibersihkan Tuhan. Sampai ketika engkau mengangkat tangan, kalau ada kecurangan Tuhan, ampuni aku. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang melihat dirinya tidak dipedulikan Allah. Ayo tutup Alkitab.